Fitriani dari kelas 11 Tata Boga. Nama saya Rio Adinata dari kelas 11 Tata Boga. Kami memulai usaha dari beberapa bulan yang lalu dengan berjualan di sekolah. Saya termotivasi berjualan di sekolah dari tante saya yang mempunyai usaha catering di rumah. Kami menjual beberapa snack seperti bolu gulung, pay buah, dan sus buah. Dan produk andalan kami ialah risol mayo. Kenapa kami memilih risol mayo? Karena makanan kekinian yang disukai banyak orang, seperti anak-anak, remaja, dan orang tua. Dalam membagi waktu memproduksi, karena kami susah untuk membagi waktu belajarnya. Kendala kami masih kurang maksimal karena kurangnya komunikasi antar kelompok, dan kami juga masih meningkatkan kerjasama tim kami agar lebih baik untuk kedepannya. Ini sudah menonjol jiwa kewirausahaannya. Di rumah mereka membantu orang tua dan keluarga untuk berjualan. Juga mereka sudah memiliki skill dalam arti membuat produk makanan, sudah terbiasa karena sudah biasa membantu orang tuanya. Nah, di sini kami akan menggali lebih jauh lagi jiwa wirausaha mereka. Nah, disukai ya, makanan ini lebih banyak disukai anak-anak, jadi bisa semua untuk kalangan anak-anak, kemudian remaja, dewasa maupun orang tua. Dan makanan ini lagi hits, lagi kekinian, jadi kami memilih produk tersebut. Dan di pemasarannya kami menggunakan media online, baik IG, kemudian WhatsApp, kemudian Facebook, ataupun juga secara langsung, jadi ada yang order langsung ke anak-anak. Kendala jualannya karena mereka masih belajar, jadi waktu untuk memproduksinya sangat terbatas. Jadi mereka memproduksi kadang-kadang pulang sekolah ataupun di akhir pekan. Pengelolaan keuangan ada bendahara yang mereka baik itu pengeluarannya, uang belanjanya setiap hari bagaimana, kemudian pemasukannya setiap hari dicatat secara rinci, kemudian dilaporkan kepada pembimbing. Aktivitas jualannya kami sistem stok, jadi misalnya besok ada order, hari ini kita buat, kemudian di weekend kami memproduksi banyak, kemudian kami simpan di refrigerator, kemudian apabila ada order kami tinggal mengeluarkan kemudian mengemasnya. Karena lebih mudah dibuatnya dan gampang dijual dengan harga yang murah meriah, dan bahan-bahan yang dibutuhkan juga mudah didapat. Kalau laundry, karena kami dari jurusan hotel, maka dari itu kami ada kegiatan laundry. secara langsung dan bisa juga secara online dan mengadakan promosi. Secara langsungnya jangan berjualan di sekolahan dan menawarkan ke warga sekolah melewati IG, WhatsApp, dan Shopee. Waktu jualan kami bisa berjualan di waktu istirahat, dan waktu laundry kami bisa mengerjakannya pas waktu pulangan dan waktu kegiatan pelajaran laundry.
waktu karena Senin sampai Jumat kami sekolah, sehingga kami memanfaatkan waktu pada jam pelajaran, pada waktu pulang sekolah, serta di akhir pekan. Dengan membuat budget secara rutin dan gunakan laba untuk mengembangkan usaha. Siswa tersebut karena siswa tersebut sudah mempunyai produk untuk dijual, dan sebelumnya dia memang sudah menjual produk itu di luar dari kegiatan ini, sehingga karena ada kegiatan kewirausahaan ini maka kami rekrutlah siswa tersebut untuk bergabung bersama tim kewirausahaan hotel untuk menjual produk camilan tersebut, dan kami ajak untuk menambah lagi varian-varian yang lain. Selain itu, siswa juga kami ajak untuk berkewirausahaan di sektor hotelan, yaitu di bidang laundry, di mana kami menerima cucian-cucian dan juga jasa untuk penyetrika dari customer-customer baik di luar sekolah maupun yang ada di dalam sekolah, termasuk guru-guru yang ada di SMK Negeri 1 Banjarbaru. Kami memilih produk itu untuk dijual karena memang satu, siswa tersebut sudah punya usaha itu sebelumnya, dan kemudian kami kembangkan dengan kegiatan laundry karena kegiatan tersebut termasuk di dalam pembelajaran yang ada di perhotelan, sehingga menunjang pembelajaran dan juga mengajak siswa untuk bisa berwirausaha. Untuk teknik pemasaran, siswa dibuat sebuah brosur, kemudian siswa juga membuat iklan-iklan melalui WA, story di Instagram, dan juga di WhatsApp. Kendala untuk berjualan adalah masalah waktu, karena siswa sambil berjualan dia juga melaksanakan kegiatan pembelajaran yang jadwal untuk sekolah sampai sore, sehingga biasanya kami siasati untuk mengerjakannya di akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Tetapi untuk kegiatan laundry kami siasati dengan memasukkan kegiatan tersebut di pembelajaran laundry pada hari Selasa, dan juga kami masukkan di jadwal yang agak longgar seperti hari Jumat. Untuk pengelolaan keuangan, siswa kami sepenuhnya kami serahkan kepada siswa, di mana siswa nanti akan membagi kegiatan untuk berjualan. Kemudian saya menunjuk tim, ada ketua dan bendahara. Nah, bendahara tersebutlah nanti yang akan bertanggung jawab untuk pelaporan keuangan, di mana informasi pendapatan akan diperoleh dan dilaporkan oleh teman-teman anggota yang lain pada saat mereka setelah selesai berjualan. Sehingga kegiatan untuk pengelolaan keuangan ini diusahakan transparan dan seluruh anggota tahu berapa pemasukan dan juga apa saja yang akan dikeluarkan untuk kegiatan penjualan tersebut. Aktivitas jualan dilaksanakan secara online dan offline, kemudian dalam satu pekan siswa biasanya sekitar 3-4 kali berjualan. Kemudian untuk kegiatan laundry, siswa menunggu atau jika ada customer atau ada pelanggan yang meminta jasa untuk pencucian dan penyetrikaan, maka kami akan mengerjakan secepat mungkin. Nama saya Dinda Tri Agustin Tias, asal jurusan saya otomatisasi dan tata kelola perkantoran kelas 11. Karena saya ingin berbagi pengalaman, pengetahuan, dan wawasan dalam keterampilan, serta ingin menumbuh kembangkan rasa percaya diri lebih dalam lagi bersama teman-teman lainnya. Kami juga dapat berdiskusi secara intensif dan membuat kesepakatan dan konsentrasi secara bersama. Karena kami melihat peluang usaha di lingkungan sekolah, mayoritas siswi dan guru-gurunya menggunakan hijab. Hijab juga bukan karena kebutuhan muslimah, karena masa kini hijab menjadi tren fashion, serta alasan kami menjual produk hijab, barang ini tidak mudah rusak dan jangka waktu pemakaiannya yang cukup lama.
Kenapa kami memilih ATK untuk dijual? Karena alat tulis kantor ini sangat dicari atau dibutuhkan di lingkungan sekolah, terutama untuk jurusan kami OTKP. Untuk teknik pemasaran kami menerapkan sistem offline dan online. Untuk sistem offline, kami menjual produk ini di Business Center yang berada di SMKN 1 Banjarbaru, dan untuk di luar sekolah kami menjual di Minggu Raya. Untuk sistem online, kami menjual produk ini melalui sosmed seperti Shopee, Instagram, WA, atau TikTok. Serta strategi yang kami terapkan yaitu memberikan penawaran diskon atau bonus khusus pada saat-saat tertentu. Untuk kendala, kami ada di persaingan sangat ketat karena banyaknya para all shop atau pebisnis yang menjual produk yang sama seperti yang kami jual, sehingga kami harus bisa membuat produk tersebut menjadi lebih menarik dan semenarik mungkin. Untuk pengelolaan keuangan ini, saya menggunakan sistem digital atau buku warung dan catatan keuangan. Saya juga masih menggunakan sistem manual atau tertulis di kertas. Aktivitas penjualan biasanya kami menjual atau berjualan produk ini di Minggu Raya, pada Minggu pagi, dan pada saat event-event sekolah. Mereka memilih usaha tersebut karena mereka sudah memiliki usaha sebelumnya, yaitu berupa produk hijab atau jilbab. Kemudian mereka meneruskannya usaha tersebut di sekolah kami di SMK Negeri 1 Banjarbaru. Dan ditambah dengan usaha layanan jasa sesuai dengan kompetensi keahlian mereka, yaitu otomatisasi dan tata kelola perkantoran berupa usaha mencetak dokumen atau file, memfotokopi dokumen, men-scan dokumen, dan menjual produk alat tulis kantor atau ATK. Pemasaran yang mereka lakukan melalui e-commerce pada Shopee dan media sosial di Instagram dan Facebook. Selain itu juga produk yang mereka tawarkan didisplay pada ruang pamer di SMK Negeri 1 Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kriana. Saya Dewi Agustina. Kami berdua dari jurusan tekstil. Di sini kami berdua ingin mengembangkan produk kewirausahaan dalam bentuk kuliner, yaitu risol mayo dan es cincau. Kami memilih produk tersebut karena menurut kami produk tersebut sangat mudah untuk dibuat dan alat-alat yang digunakan juga tidak terlalu banyak. Kedua produk makanan tersebut juga banyak digemari di kalangan anak remaja dan anak-anak dewasa. Teknik pemasarannya melalui cara online maupun offline, WhatsApp dan Instagram. Tidak ada kendala yang berarti, namun demikian pada saat kami berjualan di sekolah, kami hanya berjualan di jam istirahat. Laporan keuangan ini kami buat sebagai controlling. Usaha yang kita jalankan ini apakah mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian. Aktivitas penjualan kami pada saat ini sudah berjalan dengan lancar meskipun di sekolah masih dilaksanakan secara seminggu 2 kali. Namun demikian, pada hari libur Sabtu dan Minggu kami lakukan secara offline dan online. Untuk pengembangan produk kreatif dan gagasan saat ini yang kita laksanakan, kemarin kita memilih siswa tersebut karena anak yang sudah kita pilih itu sudah mempunyai pengalaman di bidang kuliner karena orang tuanya sudah biasa membuat makanan di rumah dan titipkan di warung-warung. Kemudian selain itu mereka juga ikut membantu orang tuanya untuk jualan secara online maupun offline. Baik, untuk produk tersebut yaitu kemarin kita memilih produk kuliner yaitu membuat risol mayo. Hal ini disebabkan karena risol mayo salah satu makanan yang ringan yang termasuk makanan kekinian yang sangat digemari oleh anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Untuk teknik pemasaran, selama ini kita juga melakukan berbagai macam promosi, yaitu promosi dengan pembelian 20.000 dapat diskon 2.000. Kemudian selain itu pemasarannya juga dilakukan melalui offline maupun online, yaitu dengan
melalui WA maupun Instagram. Untuk kendala jualan selama ini tidak terlalu ada kendala ya, karena mereka sudah jualan, biasa jualan resol mayo ini. Kemudian membuatnya juga tidak terlalu susah. Sebenarnya untuk kendala jualan tidak terlalu berarti kendalanya, karena mereka sudah terbiasa untuk melaksanakan penjualan baik secara offline maupun online. Cuman untuk di sekolah, karena sambil belajar, mereka kendalanya hanya bisa menjual pada saat istirahat, itu jam-jam istirahat. Untuk pengelolaan keuangan dalam pengembangan produk kreatif ini selalu diberikan pada anak-anak, karena untuk mengontrol bagaimana keluar masuknya uang pada saat mengelola usaha tersebut. Untuk sebagai controlling, apakah usaha yang dijalankan mendapat keberhasilan atau mendapat kerugian. Aktivitas jualan selama ini dilaksanakan secara offline dan online tadi, yaitu bisa dijalankan di sekolah dan di luar sekolah pada hari-hari libur, misalnya pada hari Sabtu maupun hari Minggu. Untuk mengikuti kegiatan wirausaha ini karena kami tertarik untuk belajar bagaimana menjalankan suatu usaha, bagaimana caranya mengatur keuangan, dan bagaimana cara bekerja sama dalam sebuah tim. Kami sebenarnya lebih mengedepankan layanan jasa seperti pembuatan desain logo, banner, feed sosial, fotografi, dan videografi. Kami memasarkannya melalui platform sosial media seperti Instagram, YouTube, dan untuk customer service-nya melalui media WhatsApp. Dan juga kita bisa melalui website kami untuk melihat portofolio dan harganya lebih jauh lagi. Untuk kendalanya, mungkin lebih ke arah terbatasnya waktu kami dalam mengerjakan orderan. Dikarenakan kami yang merupakan seorang pelajar dan cukup banyak menghabiskan waktu selama di sekolah, sehingga kami hanya menggunakan waktu luang dan hari libur untuk mengerjakan orderannya. Untuk keuangan dikelola oleh kami sendiri, mulai dari uang yang masuk dan uang yang keluar, dengan tujuan agar kami dapat berlatih dalam mengatur keuangan. Kami aktif melakukan aktivitas pada platform sosial media dibandingkan berjualan offline, karena bisa menjangkau konsumen lebih luas dan tidak terikat oleh waktu. Kebetulan siswa yang dipilih untuk mengikuti kegiatan kewirausahaan ini ada 4 orang, yaitu kelas 11. Mereka kebetulan memang sangat tertarik sekali untuk bisa mengembangkan apa yang mereka selama ini udah pelajari di jurusan ini. Karena memang di sini kami belajar editing dan juga jasa desain, jadi mereka sangat tertarik sekali untuk bisa mengembangkan dan bisa menghasilkan penghasilan untuk mereka bisa belajar. Juga mereka untuk mencari pengalaman agar nantinya ketika nanti mereka lulus bisa memasarkan produk dari hasil belajar di jurusan ini. Nah, di sini kami menjualnya kebanyakan via online, yaitu seperti di channel YouTube T-Studio, dan juga ada di Instagram serta ada di WhatsApp. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ada yang mau langsung order bisa langsung hubungi kami atau datang ke studio kami di Lab DKV di SMK Negeri 1 Banjarbaru. Untuk kendalanya selama ini kami lebih ke masalah manajemen waktu, karena memang namanya masih belajar ya, masih sebagai siswa, otomatis tugas sekolah juga masih banyak. Artinya mereka harus pintar-pintar mengelola waktu. Kadang-kadang mereka masih menerima orderan ketika jam di luar belajar, ataupun di jam sekolah, ataupun ketika weekend juga mereka untuk mengisi waktu agar bisa menyelesaikan orderan-orderan yang masuk. Nah, di sini kami menggunakan aplikasi Google Sheet secara online, dan itu linknya kami sebar untuk grup kami di studio. Jadi di sini kami bisa melihat semua secara langsung apa aja yang masuk ke dalam orderannya. Untuk aktivitasnya di sela-sela pelajaran ataupun di saat pulang sekolah, karena kadang mereka ketika pulang sekolah sore itu mereka tidak langsung pulang, tapi ketika ada orderan mereka menyelesaikannya sampai mungkin sekitar jam 6 seperti itu, atau misalnya tidak selesai juga mereka bisa mengerjakannya di rumah, atau juga ketika weekend.